Halo teman-teman, sahabatnya Dira. Kali ini ayahnya Dira mau mereview sepatu roda yang dipakai Dira untuk latihan. Dira nggak bisa hadir teman-teman karena hari ini Dira harus sekolah tatap muka ya. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi awal mulai Dira main sepatu roda itu karena dia melihat di YouTube. Jadi dia juga ingin belajar sepatu roda. Setelah belajar sepatu roda, ternyata di Madiun ada tempat latihan dan juga ada klubnya. Akhirnya Dira bergabung. Ternyata sepatu yang dipakai Dira ini tidak disarankan untuk bagi yang pemula ya teman-teman. Langsung kita mulai sepatu yang dipakai Dira. Ini kita tidak promosi ya teman-teman. Dira kebetulan belinya asal saja dan kebagian yang Saneken second teman-teman ya. Jadi hanya asal beli dan dari toko, tidak diberitahu untuk pemula atau yang sudah mahir ya teman-teman. Jadi langsung kita mulai. Ini sepatu roda yang dipakai Dira itu adalah termasuk soft boot, disarankan bagi untuk yang sudah mahir. Bagi yang pemula disarankan pakai yang hard boot. Perbedaannya ada di bagian pelindung pengamannya ini atau bagian plastik yang keras yang tebal ini. Kalau yang soft boot itu hanya sebagian saja, sedangkan yang depannya empuk. Sedangkan yang hard boot itu full semuanya, bagian kerasnya full semua sampai depan. Itu lebih aman bagi pemula karena tidak menyebabkan cedera yang fatal di bagian pergelangan kaki. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar sepatu roda disarankan beli yang hard boot dulu. Kalau yang belum bisa atau masih coba-coba, jangan langsung pakai yang seperti Dira pakai ini karena ayah bunda Dira itu tidak tahu ya. Kemudian berikutnya di bagian busanya ini atau dalam rebusnya ini, untuk yang soft boot itu tidak bisa dilepas karena ada penguncinya sini, bagian sini, atau udah paten sama sepatunya ini bootnya ya. Sedangkan yang hard boot itu bisa dilepas, bisa dicuci. Terus bagaimana kalau ininya kotor atau bau? Cara satu-satunya hanya bisa dimasukkan kapur barus atau pengharum ya. Nah bagian ininya agak susah, kalau sudah kotor ya nggak bisa diapa-apain lagi, mau gimana lagi ya. Jadi cuma bisa kasih kapur barus. Kemudian berikutnya di bagian frame atau besi penghubung antara roda dan bootnya. Untuk yang soft boot itu tidak bisa dimodifikasi atau diganti sesuai keinginan kita. Sedangkan yang hard boot itu bisa diganti, mau diganti yang standarnya ban 4 atau ban 3. Karena perbedaannya ada di bagian ini ya, penguncinya ini ya. Kalau yang soft boot itu ada di bagian samping sini, sedangkan yang hard boot itu di bagian dalamnya sini, tertutup oleh roda di bagian dalam. Jadi ukurannya bisa diganti sesuai keinginan kita. Tapi kalau yang soft boot itu harus mengikuti gerak bentuk bootnya. Nah berikutnya ada di bagian roda atau wheel. Bagi teman-teman yang baru beli sepatu roda langsung merasakan kok sudah nggak enak lagi dipakai buat jalan atau sudah mulai nggak bisa lancar, itu disarankan segera diganti mulai roda dan piring ya. Jadi seperti ini teman-teman, roda bawaannya sepatu roda Dira ini padahal bannya baru tapi sudah tidak bisa lancar untuk berseluncur, dikarenakan ini dikategorikan termasuk ban plastik. Kenapa? Karena ini plastik dan karetnya lebih tebalan plastiknya daripada karetnya. Ini sudah habis dan lebih keras. Sedangkan ban yang sudah dimodifikasi di sepatu rodanya Dira itu lebih tebal karetnya, tipis bagian plastiknya, dan lebih bagus, tidak cepat habis.
sama-sama dipakai di aspal waktu latihannya ya teman-teman. Setelah wheel atau roda, kita berikutnya masuk ke bagian bearing, yaitu yang menggerakkan sepatu rodanya lancar atau tidaknya. Nah, bawaannya Dira ini padahal ABEK-nya juga termasuk bagus, ABEK 7, tapi karena bawaan jadi beda sama yang beli sendiri di luar ya teman-teman. Ini ABEK 7 udah mulai agak seret, nggak bisa berputar lama, langsung berhenti, udah mulai kocak juga. Dan di bagian yang sebelah luarnya atau di bagian luar ABEK-nya tuh udah seperti ini teman-teman. Sedangkan yang sudah dimodifikasikan ke sepatu rodanya Dira ini hanya ABEK 5 di bawahnya ini. Yang paling bagus tahu saya itu adalah ABEK 11. Itu satu pasang kanan kiri roda 8 itu saya tanya itu waktu itu harganya 800.000 hanya untuk bearingnya yang ABEK 11. Ada yang model seperti ini besi, ada yang modelnya keramik. Misalnya kalau yang di bawahnya ABEK 11 itu masih seperti ini, tapi kalau ABEK yang 11 itu ada yang besi seperti ini, ada yang keramik. Semakin besar ukuran ABEK-nya 5, 7, 9 dan 11 itu semakin awet dan juga semakin lebih lancar jalannya atau lebih lama berputar bearingnya. Jadi sarankan bagi pemula beli yang hardboot. Bila sudah mulai tidak enak dipakai, segera diganti roda dan bearingnya ya. Berikutnya nanti Ayah Dira akan membuat video bagaimana cara membersihkan sepatu roda ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channelnya Dira. Sampai jumpa ketemu lagi. Dadah.